Ya, terima kasih Desi buat pujian dan penyembahannya. Kita akan memulai firman Tuhan ya. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Ibu Sang. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pagi hari ini. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang dibagikan saat ini Tuhan bisa menjadi berkat rema bagi kami semua. Berarti hamba-Mu, Pastor Pauzang, yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan dan menyaksikan embun pagi ini Tuhan. Semuanya dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Arti Menantikan Tuhan. Nanti para rektor, Ibu Neliana dan Ibu Salma akan membaca ayat pagi ini ya, yaitu diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai selesai sampai 31 Ibu Neliana, dan kemudian dilanjutkan Ibu Sarma 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 24. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita hari yang baru dan semangat yang baru. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya.
anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman Yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Silakan dilanjutkan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa, karena Ia lahir dari Allah. Inilah anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam itu kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Tiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian, percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya
supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian. Terima kasih, Bu Sarma. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan, Pastor Paul. Luar biasa firman Tuhan ya. Kalau Anda nggak nanggep ini sekali baca, ya, waduh. Anda harus baca 2 kali, 3 kali. Saya sekali baca itu langsung clear banget ini, saudara ya. Kita kasih judul menantikan Tuhan. Kalau Anda baca Yesaya 40 diawali dengan suara yang berseru di padang gurun persiapan jalan untuk Tuhan. Lalu suara itu apa? Ya, suara itu ternyata adalah tentang betapa fananya kehidupan, saudara ya. Suara itu berseru betapa fananya kehidupan. Lalu diakhiri dengan apa? Barang siapa menanti-nantikan Tuhan, barang siapa menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapat kekuatan baru. Betapa fananya kehidupan ini, saudara ya. Dulu pernah saya cerita tentang Raja Wali ya. Raja Wali itu umurnya 20 tahun, saudara ya, lalu mati. Ya, tetapi dia bisa memperpanjang usianya dengan apa, saudara? Dia bertapa, saudara ya. Ya, kalau dia 20 atau 30 tahun, ya, atau sudah mungkin menjelang tuanya dia. Tolong ditampilkan 1 Yohanes 3 ayat 17-18. 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Ya, tolong dikasih warnanya beda ya, 17-18. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Kalau dia bisa mencapai usia 20-30 tahun, maka Raja Wali ini sudah siap mati, saudara ya. Lalu dia terbang tinggi sekali ke gunung yang tinggi di mana tidak akan ada binatang, nggak ada ular di sana, nggak ada musuhnya dia pokoknya. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Dia bertapa, saudara. Dia patahkan, pertama yang dia lakukan adalah apa? Dia akan kepak-kepakan sayapnya dan badannya digoyang-goyang sampai bulunya rontok semua, saudara ya. Lalu apa, saudara? Dia cakar-cakar sampai kukunya lepas. Lalu dia patuk-patuk batu supaya paruhnya lepas, saudara. Paruhnya lepas, bulunya rontok, cakarnya rontok, saudara. Pokoknya ada binatang datang, selesai aja dia. Bisa dimangsa aja pokoknya. Ya, ada binatang rubah atau musang datang, ular datang, ya habis aja dia waktu itu ya. Waktu dia kebas-kebaskan badannya, bulunya rontok, tentu saja dingin sekali itu di gunung, saudara ya, di puncak gunung, saudara ya. Dia mengalami apa, saudara? Wah, itu luar biasa dinginnya, menderita ya. Ya, dan dia harus patuk-patukan paruhnya supaya paruhnya yang sudah ya sudah setengah rusak itu hancur semua, supaya hancur sekalian, lepas sekalian. Ya, dan cakarnya itu yang sudah dipakai, yang sudah ya kayak sama Anda pakai obeng, lama-lama juga aus kan. Cakarnya itu sudah aus, dia harus cakar-cakarkan supaya habis semua. Sampai cuma tinggal dagingnya saja. Sehingga bisa tumbuh baru, paruhnya tumbuh baru. Kalau masih ada sisa paruhnya nggak bisa tumbuh, saudara. Harus benar-benar lepas, saudara, itu paruhnya. Harus benar-benar lepas, harus benar-benar habis. Maka bisa tumbuh lagi, bulunya bisa tumbuh lagi, yang lebat, saudara ya. Ya, dan cakarnya bisa lebat. Nanti dia bisa nambah usia 40 tahun lagi, saudara. Oke, 2 kali lipatnya. Kalau dia usianya 20 tahun, ya jadi 40. Kalau dia 40 tahun, bisa 80 tahun. Wah, Raja Wali itu mereka panjang gila ya. Tapi syaratnya ya dia mengalami proses itu tadi. Di dalam kefanaannya itu, dia mengalami sebuah proses yang sakit sekali untuk dia bisa memperpanjang usianya, saudara. Manusia juga begitu, saudara ya. Ketika kita bersama dengan Tuhan, supaya Anda diperbaharui kekuatanmu, ya, Anda harus mengalami proses itu, saudara. Nunggu selama dia itu puasa, saudara. Di gunung itu dia puasa, nggak bisa makan, nggak bisa apa, saudara. Dan itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu tuh.
setiap manusia di muka bumi melewati masa itu, saudara. Ya, setiap manusia di muka bumi hanya ada yang lari, ada yang nyerah, ya, dan ada yang dihadapin, dijalanin apa adanya. Nah, itu yang sering saya bilang, badai itu jangan ditengking. Karena badai adalah sebuah proses. Kemarin Ibu Fiona tuh ya, bagus tuh ya, dia nangkep yang saya maksudkan. Anda tidak akan bisa menikmati semua janji Tuhan kalau Anda tidak mengalaminya. Bagaimana Anda mengalami Jehovah Jireh kalau Anda nggak kekurangan? Anda mau teriak-teriak Jehovah Jireh, Alphard datang, nggak akan datang, saudara. Kecuali Anda punya duit banyak. Tapi kalau Anda lagi kekurangan, mau bayar sekolah, Anda bilang Jehovah Jireh, Anda bisa bayar sekolah. Lagi nggak punya uang, beli obat, ya, dan obatnya harus itu, ya harus. Nggak ada pilihan lain. Jehovah Jireh, nanti obatnya datang. Tidak selalu uang, saudara ya. Jangan, Anda otaknya jangan uang, ya. Uang itu bukan Tuhan. Nah ini, saudara ya. Makanya kita disuruh mengharapkan Tuhan, bukan mengharapkan uang. Ya, saudara ya. Bukan mengharapkan uang. Orang yang berharap kepada Tuhan diperbarui kuatnya. Orang yang mengharap kepada uang, waduh, sial, saudara. Siapa Tuanmu? Ya, di dalam perjanjian baru Tuhan menyandingkan dirinya, saingannya itu dengan apa? Uang. Kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan, kepada Tuhan Allahmu dan kepada Mamon. Coba, saudara. Karena memang di era perjanjian baru orang sudah cukup cerdas, saudara. Dan di situ saat itu uang sebagai alat penukar, ya. Alat penukar yang resmi, bukan barter lagi. Saya nggak ngerti kalau di zamannya Muhammad kemudian ada barter ya, dibikin barter. Tapi zamannya Yesus itu uang sudah sebagai alat penukar. Ya, saudara ya. Makanya Tuhan Yesus kemudian kasih tahu kepada kita, ada Tuhan yang menyaingi Tuhan, yaitu uang. Ya. Nah, banyak orang dia menanti-nantikan uang, saudara. Saudara kalau lagi nggak punya sembako, yang dinanti apa? Uang. Saudara kalau nggak punya rumah, kontrakan habis, ya apa? Uang. Saudara kalau lagi sakit, mau berobat, uang. Saudara kalau mau apa saja kepenginanmu, saudara, atau kekuranganmu, sakit penyakit, apa, mau PDKT sama pacar, Anda pikir apa? Uang. Aduh, kalau aku punya uang. Oh, saya pendekatan dengan Ana dulu nggak pakai uang, saudara ya. Padahal yang ngapelin Ana dulu tuh pakai mobil semua, saudara ya. Cuman saya yang pakai sepeda. Serius ya, saudara ya. Dulu yang ngapel Ana itu pakai mobil semua, saudara ya. Orang-orang kaya semua. Saya datang pede, saudara. Pakai sepeda. Kring-kring. Ya, datang tukang pos. Lalu mereka lagi pada ngapel Ana semua di situ. Ana datang. Langsung dipeluk saya, saudara, sama Ana, saudara. Wah, yang lain pada gigit jari. Nggak perlu pakai uang, saudara. Karena saya dulu waktu kuliah miskin, saudara ya. Saudara, tapi saya asisten dosen dulu ya. Jadi asisten dosen. Orang-orang kira saya dosen, saudara. Karena setiap hari saya pasti ngajar, ada kelas saya. Jadi asisten. Ya 5 hari itu saya jadi asisten dosen tiap sore, saudara ya. Ngajar pasti saya, jadi orang mengira saya ini dosen. Nah, nggak usah pakai uang pendekatan, saudara ya. Tuhan kasih yang lain. Tidak semua itu dengan uang, saudara. Sekarang kalau saudara belajar menanti-nantikan uang, ya Anda datang kemari karena menantikan uang, Anda salah, saudara. Anda tidak akan mendapatkan kekuatan baru, adanya apa? Kasihan, mengharap-harap ke sini udah jadi member malah diomel-omelin. Iya, habis Anda malak sih, Anda malak kita, saudara. Padahal kalau nggak malak, ya kita sudah ada prosedurnya, ya. Semua sudah ada aturannya. Anda mau malak kayak apa? Kita sudah ada aturannya, nggak bisa, saudara ya.
Mau dipala kayak apa sudah ada aturannya, sudah ada budgetnya. Kan? Makanya saya juga kasih tahu Anda semua yang ingin memberi, kasih dulu ke Embun Pagi, saudara, ke Yayasan Embun Pagi, supaya Anda jangan dipalak sama orang-orang ini, saudara. Karena banyak sekali orang yang datang dengan maksud yang tidak baik, lalu dia palak, lalu dia mengintimidasi Anda dengan firman Tuhan. Sampai Anda merasa terganggu atau merasa tertuduh, saudara. Ya, karena banyak orang-orang yang memang datang bukan mencari Tuhan Yesus, tetapi karena ingin uang. Dari dulu ya, dari zaman sebelum kita kasih pengumuman, makanya kita bikin sekalian yayasan. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa kita tolong sewajarnya, saudara. Ya, dan dengan prosedur yang benar. Nggak bisa Anda mau membobol siapapun, bukannya nggak punya kasihan, tetapi kita sudah ada aturannya, ada prosedurnya, ada batasannya. Kita ingin menolong dengan cara yang sudah disepakati bersama oleh para pengurus, saudara ya. Itu ya, saudara ya. Ada orang yang terus minta saya tiap hari ngetil. Oke, saya tahu tiap orang yang minta langsung saya nggak saya baca, saudara. Langsung saya delete. Serius, saudara ya, tega. Saya tega ya, kalau gitu-gitu saya tega. Karena saya tahu saya juga mau memberi, hanya bukan dengan caramu. Banyak orang ingin mengendalikan Anda. Karena apa? Ingin memanipulasi dengan firman Tuhan. Dan dia sendiri nggak ngerti dia lagi ngomong apa, saudara. Dia cuma mengintimidasi supaya Anda kasihan sama dia. Ya kalau nggak kasihan, kamu ini orang berdosa. Orang yang tidak punya iman, ini loh ayatnya nih. Ya, barang siapa mempunyai harta duniawi, ini paling sering dikasih tahu nih, saudara ya. Dan melihat saudara yang menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Ya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mau yang di Belanda, mau yang di Indonesia. Sama kasihnya ayat ini ke saya, saudara. Oh, saya tidak menghina, saya pernah miskin, saya tahu rasanya miskin, saudara ya. Saya pernah kekurangan, saya tahu rasanya kekurangan. Ya, tapi kan masih sendiri, enggak, saya sama keluarga. 2 tahun kami mengalami, saudara. 2 tahun. Mengerikan sekali. Iya, saya sudah 10 tahun. Nah, salahmu sendiri kenapa 10 tahun? Saya mah jangan lama-lama. Kenapa enggak lama-lama? Ya, saya ini kalau begini ini, saya ada sakit ini, saya kurang ini, soalnya dulu bosnya begini, istri saya begini, soalnya anu sini, kamu selalu menyalahkan orang lain. Selalu menyalahkan kondisi, keadaan. Saudara, waktu saya habis-habis siapa-siapa, saya baru ditipu sama pendeta loh, saudara. Sama pendeta, saudara. Pendeta, ya, hamba Tuhan. Hamba Tuhan terkenal, anaknya hamba Tuhan terkenal, saudara. Kaya raya, saudara ya. Nipu saya, saudara. Harusnya saya kepahitan sudah jadi Islam seharusnya, saudara, sekarang ini. Tapi Tuhan ketemu saya, saudara. Yo, tapi kenapa Tuhan tidak ketemu saya? Lah, salahmu sendiri, kamu belum lahir baru. Makanya lahir baru, jangan salahkan kondisi. Anda introspeksi, kamu sudah lahir baru belum? Nah, saya ketemu Tuhan, dirubah cara berpikir saya dibalik, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Saya nggak salahkan dia. Dia licik, saya bodoh. Udah gitu saja, saudara. Saya mulai lagi kerja. Tapi dari kecil, saya kalau jatuh pasti bangun, saudara. Saya nggak pernah nanya, kamu sih. Nggak pernah nyalain orang, saudara. Dari kecil saya kalau jatuh ya bangun. Nggak pernah nyalain orang. Anak saya kalau jatuh atau nangis gitu digigit nyamuk, mana nyamuknya, mana nyamuk, dipak, nakal nih nyamuknya. Mana jatuh kena bangku, ini bangkunya nakal dipukul bangkunya. Itu ibu yang goblok, saudara. Oma yang goblok yang ngajari cucunya atau anaknya begitu, saudara ya. Nanti anak itu tumbuh dewasa, dalam kepala dia, kalau dia menderita pasti salah orang lain atau salah kondisi, atau salah si nyamuk, salah si tokek, salah si lele, salah si belut, salah si burung, salah siapa lah, semua salah, saudara. Dia nggak salah, orang lain salah. So, hati-hati, saudara ya. Opa, oma, mama, papa, jangan ajari anakmu. Mana-mana salah-salah, dipak. Goblok, saudara. Anakmu nanti, oh, ayah saya, mama, sama ibu saya nggak pernah ngajari gitu dari kecil. Entah kenapa, entah mereka sudah pandai, atau saya nggak tahu, pokoknya nggak pernah jadi gituin. Saya pun nggak pernah gitu sama anak saya, saudara.
Nggak pernah. Ya entah kenapa saya sudah tahu dari dulu, mungkin nggak baik aja begitu. Lah kamu jatuh-jatuh sendiri kok. Jatuh-jatuh sendiri kok, jangan nyalain orang lain. Itu anak tanya Wesley ya, jatuh kubrak. Wesley itu nggak pernah nangis, saudara ya, jarang nangis. Kalau dia nakal, kubrak. Gue tanya, kamu kok sakit-sakit, kok nggak nangis? Ada apa-apa kalau nakal nggak boleh cengeng. Sambil nahan nangis. Soalnya tahu kalau nangis tambah dimarahin. Padahal dia nggak segitu ya, saudara. Dia taunya kalau nakal, dia nangis, tambah dimarahin pasti, saudara ya. Jadi dia nggak nangis, saudara. Cuma cengar-cengir, mukanya kasihan, saudara. Jatuh dedel semua kakinya, saudara ya. Naik sepeda ngebut di tempatnya tukang bangunan tuh, karena perumahan kami dulu masih belum selesai dibangun itu ya. Gusrak, dedel semua, saudara ya. Tenang aja dia. Keringetan semua, ngucur ya. Matanya merah mau nangis, tapi nggak berani nangis, dedel semua. Terus dikasih obat merah. Habis itu hilang, saudara. Sepedaan lagi, ngebut lagi. Itu harus Anda ajarin sama anak. Jangan pernah salahkan orang lain kalau dia jatuh. Sekalipun mungkin benar-benar salahnya orang lain, saudara. Ajari kalau jatuh, bangun. Jangan nyalain orang lain. Nah, sekarang saya ajarin bagaimana caranya menantikan Tuhan. Bagaimana cara nunggu Tuhan. Berdoa, Pak, salah. Salah, saudara. Anda mau doa terus, ya. Salah, saudara. Jangan doa terus ya, saudara ya. Pendeta-pendeta ngajari salah. Ya, baca Alkitab yang banyak, salah, saudara. Ekstrim, saudara. Mumet. Saudara menantikan Tuhan itu maksudnya begini, saudara ya. Jadi Anda di rumah, gara-gara Anda menanti-nantikan Tuhan, terus Anda nggak mau kerja, Anda cuma berdoa sama puasa doang. Salah, saudara. Berkat nggak datang, saudara. Karena kamu harus kerja. Firman Tuhan jelas, kamu tidak kerja jangan makan. Ya, nggak kerja jangan makan. Kecuali kamu benar-benar sudah nggak bisa kerja, udah invalid. Ya, banyak orang, kakak saya matanya sudah pendarahan ya, sudah pernah kena diabetes, sudah pernah kena TBC, sudah pernah, aduh pokoknya sudah pernah, udah pokoknya harusnya mati dah pokoknya ya. Nah, saya tetap kerja, saudara. Tetap kerja, ditelateni, saudara. Kenapa? Utang kartu kreditnya banyak. Ya kan, dulu masa mudanya kenakan, gesek, jebol kartu kreditnya. Ya kerja, terus kerja. Ya, Pak Mikael kenal tuh sama kakak saya. Ya, dia tidak pernah mau minta sama orang, kerja, saudara. Dia kerja. Nggak pernah mau minta. Padahal sudah kena sakit ini, sakit itu. Akhirnya sekarang seminggu dia bisa nge-Grab paling lama, paling banyak itu 3 hari. Karena lebih dari 3 hari, sakitnya 2 minggu, saudara. Ambrek, unfall masuk rumah sakit. 3 hari. Terus saya bilang, kamu bisa apa? Jangan dipaksa. Pokoknya apa yang bisa kamu kerjakan, tapi kamu enggak boleh tidak kerja. Tidak boleh tidak kerja. Dia ngerti, saudara. Iya, oke cari kerjaan sesuatu yang dia harus kerja. Tidak boleh tidak kerja, saudara. Itu menantikan Tuhan. Anda kudu bukan malah doa 40 hari 40 malam. Salah, saudara ya. Dulu saya ngertinya begitu. Nanti kan doa 40 seminggu saya doa, saudara. Kenapa saya dulu doa 40 hari malam? Karena waktu itu saya memang kondisinya udah nggak bisa keluar dari penjara. Saya lagi di penjara itu, saudara. mau ngerjain apa coba di penjara, saudara? Dibesuk nggak boleh. Ya, tahun berapa itu? 2000? Saya lupa tahun berapa ya. 2000 berapa tuh? Saya masih usia muda sekali tuh ya, masih kecil, saudara, masih balita, saudara. Nggak bisa ngerjain lainnya saya dulu. Ini saya cuman bisa, karena nggak bisa dibesuk,
tak tekatin puasa, udah jalan seminggu, 2 minggu, wih, kuat 3 minggu saudara, tak bablasin saudara, kuat saudara ya, tapi nggak ngapa-ngapain di sel saya sendirian, selnya kecil, cuma 2x3 ya. Akhirnya saya cuma diem, mau maaf katanya saudara, mau berak pun saudara, tambah saya cuci tambah gatel tangannya. Akhirnya bingung, makan saya mau berak kotor, wah repot saudara, saya lakoni puasa. 21 hari, 30 hari, 40 hari, benar 40 hari saya puasa. Selesai tuntas saudara 40 hari itu, 40 malam. Nah salahnya hari 41 tiba-tiba dikirim nasi ponggol enak saudara. Wah di 41 udah saya mau makan, saya udah nggak tahan saya mau makan. Tak makan langsung, wah nggak pakai minum teh panas, nggak minum apa saudara ya. Langsung tak makan nasi ponggol, minumnya cuma air dingin, air putih itu ya. Wah langsung kolaps, masuk ke klinik saudara. Gitu saudara ceritanya saya puasa 40 hari 40, itu sudah saya lakoni saudara ya, puasa 40 hari 40 malam itu beneran. Nah, itu kondisi yang berbeda saudara, tetapi yang saya cerita sama Anda untuk menantikan Tuhan, bukan dengan cara Anda puasa lalu Anda nggak kerja. Anda harus kerja, jangan nggak kerja. Ya, tetapi ada sikap hati yang berbeda. Nah, ada sikap hati yang berbeda saudara, ketika Anda menanti-nantikan Tuhan. Yaitu apa saudara? Saudara, kalau lagi kerja nih ya, misalnya saudara lagi nge-Grab. Saudara nge-Grab kan ada ininya kan, kalau nge-Grab bayarnya di depan ya, kalau nge-Grab bayar di depan, sorry, jangan. Tukang ojek kan bayarnya di belakang saudara. Ya, setelah Anda diantar baru dibayar sama dia. Lalu Anda kan menanti-nantikan si penumpang kan. Kalau nge-Grab kan uangnya di depan saudara kan. Jadi Anda nggak menanti-nantikan, udah uangnya udah di depan, udah jalan. Tapi kalau Anda ngojek, uangnya di belakang. Berarti kan Anda menanti-nantikan uang dari si penumpang. Nah, itu namanya Anda menanti-nantikan penumpang tuh, menanti-nantikan uang dari penumpang. Anda sedang kerja dengan sebuah harapan, menanti-nantikan uang dari penumpang. Pasti dibayar nggak saudara? Belum tentu saudara. Begitu turun, langsung lari dia. Oh, sering begitu ya, orang-orang begitu ya. Begitu turun langsung lari, nggak bayar dia. Kasihan ya saudara ya. Lagi naik taksi begitu turun, sampai di mana langsung lari saudara. Kasihan ya. Jangan begitu ya saudara ya. Kalau bilang nggak punya, bilang nggak punya. Anda kalau lagi kerja di kantor, tiap bulan kan Anda terima gaji kan. Bukan Anda terima gaji dulu baru kerja kan. Anda kerja dulu baru terima gaji. Apakah Anda pasti digaji saudara? Memang Anda menanti-nantikan tiap akhir bulan gajian atau awal bulan gajian. Tergantung janjiannya. Tetapi bisa nggak digaji? Oh saya pernah saudara kerja nggak digaji ya. Bos ini kurang ajar sekali sama saya. Saya pernah saudara dikhianati. Saya yang gedein itu perusahaan, lalu perusahaan itu merasa apa sama saya begitu kan ya. Dia bilang, ya nanti tak bayar. Nggak dibayar beneran gaji saya saudara. Ya, 2 bulan kalau nggak salah itu nggak dibayar saudara ya. Dia hutang sama saya. Serius saudara ya. Menanti-nanti, itu namanya nanti-nantikan saudara. Ketika Anda sudah kerja dengan sungguh-sungguh, Anda kan kepengennya ada promosi, bisa naik jabatan. Itu namanya Anda mengharap kepada siapa? Ada atasan Anda, kepada ownernya perusahaan. Menanti-nantikan saudara. Ya kan? Itu kan menanti-nantikan kan? Nah itulah sama ketika Anda menantikan Tuhan. Ya sama seperti itu saudara. Menantikan pertolongannya dari Tuhan. Itu arti yang pertama saudara ya. Satu, Anda kan lagi nunggu. Perasaannya sama, nunggu-nunggu itu. Nah siapa yang Anda tunggu saudara? Saya lagi nunggu ini Bu Vivin ini buat ngasih duit. Salah saudara. Perasaan apa yang kamu tunggu? Saya hanya menunggu Tuhan. Itu arti yang pertama. Perasaan yang sama, menanti-nanti yang sama saudara. Yang kedua, dengan cerita yang sama. Ya. Karena Anda nanti-nanti kan dibayar sama
penumpang, ternyata nggak dibayar, maka penantianmu kan sia-sia. Makanya kamu jangan mengharap penumpang itu bayar sama kamu, saudara. Tapi berharap bahwa Tuhan yang membawa rezeki kepada melalui penumpang itu. Kalau Anda tahu bahwa yang memberi rezeki pada dirimu bukan bosmu, tetapi Tuhan yang ngasih uang gajimu itu melalui bosmu, saudara nggak akan membiarkan diri untuk dipegang-pegang, diraba-raba sama bosmu, saudara. Nanggep nggak? Banyak ya di kantor begitu, bosnya celutak tangannya pegang-pegang ya. Saudara nggak? Enggak ya, enggak, saudara. Karena saudara tahu, ya, saudara tidak menanti-nantikan bosmu. Saudara enggak, tolak yang tegas. Dan saudara nggak perlu jadi germo. Artinya apa? Kalau entertain orang pakai perempuan itu ya, saudara nggak perlu jadi germo. Entertain orang. Karena rezekimu bukan dari customermu, saudara. Rezekimu dari Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot. Dia yang buka jalan bagimu. Dia yang akan lunakan orang itu, saudara, untuk buka jalan bagimu. Mau akan jaga hidupmu supaya benar. Ya kan? Oh, ini klien kakap ini, wah Anda entertain dia. Oh, saya pantang, saudara ya. Setelah saya mengerti kebenaran ini, saya pantang entertain orang pakai yang begitu-begitu, saudara. Karena saya menantikan pertolongan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan, Anda garis bawah itu. Ya. Jadi belum tentu si klienmu bayar, saudara. Belum tentu customermu bayar, belum tentu bosmu bayar, saudara. Tapi kalau harapanmu sama Tuhan, Tuhan akan tolong kamu, saudara. Kamu tahu dengan sadar kalau Tuhan bikin dia koslet, transaksi ini gagal. Kalau Tuhan ini bikin bagus, maka dia akan nurut sama kamu, saudara. Ya kan? Saya selama di Eropa, orang-orang berusaha mengendalikan saya semua. Saya bilang enggak. Bahkan ada yang dengan terang-terangan, Paul ini dibawa ketek saya. Asal mungkin harus nurut sama saya, enggak nurut sama saya pulangkan ke Indonesia. Terang-terangan ngomong gitu, kurang ajar enggak, saudara? Terus suatu ketika, saya kan dulu nggak tahu ya, dia setiap ketemu orang ngomongnya begitu, saudara ya. Dan selalu dengan tegas ngomong begitu, seakan-akan mau mengindoktrinasi saya. Terus kalau saya bilangi, ya hamba Tuhan, saya tidak dibawa ketiak. Itu, saudara ya. Oh serius, saudara ya. Sekalipun dia bisa pulangkan saya benar-benar, saya enggak urusan, saudara. Bukan sombong. Jangan sampai kamu kendalikan saya dan saya tidak melakukan apa yang Tuhan mau di Eropa ini. Dan saya tegas, saudara. Saya cepat keluar dari rumah itu, dalam 2 hari saya keluar, ya, dan saya sudah dapat tempat tinggal. Ya, saudara. Wah, orang itu blingsatan, ngamuk, saudara. Saya mau dipulangkan beneran, saudara ya. Beneran ya, itu saya cerita itu kejadian beneran. Udah kejadian saya mau dipulangkan sampai, saudara ya, semua ya, lawyer itu sampai udah nyepelein saya waktu itu. Terus, itu waktu itu saya kemudian balik ke Indonesia, balik ke Belanda. Untuk makanya saya waktu itu begitu itu padahal lagi proses tuh ya, lagi tengah-tengah proses. Nggak saya cabut semua ke Belanda. Bersyukur ya ke Belanda. Wah, syukur lu ke Belanda, disyukur-syukurin. Nggak tahu ya di Belanda itu saya malah itu tadi, saudara ya, Tuhan baik, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya tidak mau menanti-nantikan manusia manapun, saudara. Untung kepada manusia manapun, sekalipun pada kenyataannya dia bisa tolong saya. Dia orang-orang itu. Tetapi kalau ada orang bisa tolong saya, itu karena Tuhan yang kirim, saudara. Saudara harus ingat itu. Kalau ada Damaris, kalau ada Embun Pagi bisa tolong Anda, itu bukan karena Embun Pagi, bukan karena Joseph Paulusan, bukan karena Bu Lianti, bukan karena Bu Vivin Pak Harto tolong Anda, bukan karena Bu Mantu Pak Steven tolong Anda, saudara. Tapi karena Tuhan izinkan itu terjadi sehingga bisa tolong kamu. Jangan kita dan jangan memframing kita. Kamu berkere sama Tuhan, WhatsApp-nya sama Tuhan. Tuhan
Ya, kalau Anda pengen saya gimana WhatsApp sama Tuhan, Pak? Saya dulu goblok ya dengan cara polos 08123 tak save nomornya, saya kirim SMS, saudara. Saking putus asanya, saudara. 08123 789. Saya SMS ke situ, saudara. Karena saya sudah tahu itu udah pasti nggak ada yang punya nomor itu ya. Kalau itu Telkomsel, Pak. Iya, tapi nggak ada yang punya nomor itu, saudara. 08123454789. Ya, saya bilang, Tuhan tolong aku. Saya bilang begitu. Setiap saya udah putus asa, kan biasanya kita WhatsApp sama siapa, minta tolong SMS sama kakak, sama adik, sama om, sama pendeta. Udah gak ada yang bisa tolong, saudara. Saya kirim WhatsApp, tak save nomornya ya. Tuhan, tak tulis gitu, saudara. 081234567889. Sorry, saudara, jangan ikut-ikut ya. Itu kan cara bodoh aja, karena saya butuh mencurahkan sesuatu, saudara. Dan saya tidak mau minta kepada orang-orang. Ya caranya begitu, saya dengan cara yang konyol ya. Tuhan tolong aku. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan kalau kamu dengar tolong aku sekarang. Saya begitu. Tuhan datang ya saudara ya. Karena saya jeritnya sama Tuhan saudara ya. Saya jerit sama Tuhan. Saya minta tolong sama Tuhan saudara. Itu namanya menanti-nantikan Tuhan saudara. Ada 3 hal. Ya. 1, seperti kamu menanti-nantikan kalau gajian, kalau mau terima uang. Tapi kamu jangan ngarep-ngarep itu dari bosmu, harap-harap dari Tuhan. Rasanya menantikan itu seperti itu, saudara. Kedua, yang namanya menantikan itu, kamu jangan berpikir bahwa customer atau bosmu pasti kasih kamu duit. Belum tentu kalau dia hianati kamu nggak terima uang. Tapi kalau Tuhan, pasti, saudara. Yang ketiga, ya pengharapanmu itu, semua itu, apapun yang terjadi, itu hanya Tuhan, saudara. Ya, itu hanya Tuhan. Berserukannya kepada Tuhan, saudara, atau jangan mau disetir. Jangan hidupmu dijual kepada manusia, saudara, demi menyenangkan hati manusia. Saya nggak pernah kepada donatur, saya berusaha nyenengin donatur. Nggak pernah, saudara. Saya nyenengin hati Tuhan. Saya mendapat perkenanan, the favor of God. Saya mendapat perkenanan Tuhan. Maka saya akan mendapat perkenanan dari Tuhan dan dari manusia, saudara. Bilalah orang kasihan sama saya. Serius, saudara ya. Nah, yang keempat, terakhir. Kalau saudara lagi nunggu Tuhan, yang Anda tunggu ini bukan germo, saudara. Jangan hidupmu serampangan. Yang Anda tunggu itu adalah Jehovah Sebaot yang Maha Kudus. Jaga hidupmu yang benar. Ya. Makanya kemarin diajarin bagaimana cara berpuasa. Jangan serampangan, kamu lagi menanti-nantikan Tuhan, kamu sendiri berfoya-foya, ya, kamu memuaskan hawa nafsumu, hidupmu sembarangan. Dan kamu punya tugas, perintah Allah, kehendak Allah, ya, untuk kamu mengasihi. Ya, kalau kamu mengasihi dalam segala kekuranganmu, kamu memberi dalam segala kekuranganmu, Tuhan tidak akan tutup mata, Dia akan tolong kamu, saudara. Itu menanti-nantikan Tuhan. Itu caranya. Jadi jangan serampangan. Nah, yang keempat ini penting, saudara-saudara, ingat-ingat. Pak, kalau gitu jangan berdoa ya. Nah, kan sudah diajarin doa itu apa sih sebenarnya? Ngarep. Harapanmu itulah doa, saudara. Doa itu bukan untuk, ya Tuhan panjang lebar, 3 hari 3 malam. Wah, Yesus, 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 tolong aku, Yesus. 3 malam Anda baca mantra begitu ya. Kayak orang itu kan baca mantra 3 hari 3 malam Anda baca mantra sampai tidak bisa kerja apa-apa. Atau Anda pakai manik-manik 1, 2, 3 dihitung. Bukan, enggak gitu, saudara. Ketika Anda tadi urutin langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, keempat, walaupun Anda lagi ngojek, belum tentu dia bayar. Tuhan nanti yang atur. Benar-benar nggak bayar. Tuhan yang atur, saudara. Ya, bosmu nggak kasih promosi, malah pegang-pegang kamu, saudara. Oh, enggak, sorry. Rezekiku dari Tuhan. Saudara harus percaya. Saya bukan germo, Pak. Oh, kamu harus entertain tamu nih. Pergi ke Alexis. Oh, Pak, saya bukan germo, Pak. Anda boleh tolak ya. Itu menantikan Tuhan. Dan ingat, saudara ya. Dan ingat ya, yang pertama tadi. Bukan uang. Anda jangan nantikan uang. Jangan nungguin duit, saudara. Yang Anda tunggu itu pertolongan Tuhan.
dan tidak selalu berupa uang. Anak saya sekolah tanpa uang, saudara ya. Saya pergi ke Eropa tanpa uang, saudara. Anak-anak semua istri saya bisa ada di sini survive tanpa uang, saudara. Kami punya rumah di sini tanpa uang, saudara. Serius, saudara ya, tanpa uang. Nah, itu ya, tanpa uang. Nah, sekarang pakai uang, tapi tiba-tiba kita dikasih. Pertama kita dibayari sama pemerintah, saudara. Nggak pakai uang, saya nggak pernah lihat duit ya. Pokoknya saya udah boleh paket, tinggal di sini semua tanpa uang. Ya, Anda anak sekolah belum tentu pakai uang. Mau berobat belum tentu pakai uang. Ya, belum tentu pakai uang. Bisa Tuhan tiba-tiba orang kasih obatnya langsung. Bisa tiba-tiba Anda sembuh sendiri karena mujizat Tuhan. Belum tentu kan pakai uang, saudara. Apalagi saudara mau ngomong, tidak semua pakai uang, saudara. Jangan mengharapkan uang, harapannya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, oh yang ini pakai uang, ya nanti Tuhan kasih uangnya. Oh yang ini harus pakai mujizat, nanti tiba-tiba ada jalan. Jadi nggak semua pakai uang, jangan ngomong harus pakai uang. Oh saya mau kontrakannya mau diusir. Oh belum tentu, saudara ya. Belum tentu, saudara. 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir kami tinggal di Indonesia. Kita tuh nggak bayar, saudara, rumahnya, saudara. Rumah kan udah dijual semua. 1 tahun terakhir kontrak kami tuh nggak bayar. Orang baik, ada 1 orang Batak yang baik, saudara ya. Dia tahu pelayanan kami, dia kenal kami, Pak boleh pakai rumah ini. Nah, caranya istri saya ngelesin dia. Nah, entah kenapa istrinya si orang Batak ini suka sekali sama Ana, saudara. Gara-gara kemungkinan ya, gara-gara anaknya itu dari bodoh banget bahasa Inggrisnya, dapat merah terus, begitu diajar sama si anak, dapatnya 9, 9, 9. Wah, dia cerita kemana-mana. Nah, terus Pak Paul pakai saja itu rumah, Pak. Disuruh pakai, saudara, nggak bayar setahun. Saudara tahu mobil saya setahun terakhir di Indonesia, saya nggak beli pakai uang. Itu saya dipinjemin dikasih. Tidak selalu semua itu pakai uang, saudara ya, saya kasih tahu Anda. Tapi Anda harapkan sama Tuhan, dia akan cukupi kamu dan bahkan akan berlimpah. Itu yang namanya menantikan Tuhan, saudara. Bukan menantikan uang. Ya, Tuhan Yesus memberkati.